Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih sudah mau mampir ke channel YouTube ini untuk menonton sedikit pembahasan mengenai beberapa website maupun channel YouTube yang dapat membantu para pemula dalam dunia coding untuk belajar mengenai coding. Oke, sesuai judulnya, tips and trick belajar coding untuk pemula. Oke, next kita mulai dengan quotes. Programmers are very important in a company for system development and marketing. Ya, sebagai pengantar saja. Kemudian sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Luis Excel Cakroatmojo. Saya biasa dipanggil Luis ataupun Excel. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika dan saat ini berada pada semester kedua. Jadi beberapa situs online yang akan saya bahas adalah situs-situs online yang telah membantu saya selama 2 semester ini dalam mengerjakan beberapa tugas kampus, dan ada beberapa website yang akan saya tambahkan karena beberapa website ini menurut saya sangat menarik dan dapat membantu sekali untuk para pemula dalam belajar coding ya. Oke, berikutnya eh, akan saya pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa sih coding itu dan apa menariknya. Singkatnya dalam pendapat saya, coding ini adalah suatu cara untuk memecahkan permasalahan atas masalah yang ada dengan bantuan komputer. Dengan tujuan jika ada permasalahan yang sama atau mirip ataupun identik dapat diselesaikan dengan cepat dan otomatis dengan bantuan komputer. Coding ini menurut saya sangat menarik ya, karena dapat mengotomasi atau membuat beberapa pemecahan masalah yang rumit menjadi sederhana dengan bantuan komputer. Nah, saya pribadi sebelum berkuliah di Prodi Teknik Informatika telah sedikit mempelajari mengenai apa sih coding itu dan bagaimana prakteknya. Saya sebagai pemula pada saat itu tidak tahu apapun mengenai coding sedikit pun, dan dulu saya sudah tertarik dan ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki masa perkuliahan. Saya dulu juga kebingungan, saya ingin belajar tapi dari mana, kemudian siapa pengajarnya, bagaimana kredibilitasnya. Tapi di sisi lain saya juga sangat ingin untuk belajar, namun saya memiliki kesibukan lain. Kemudian yang paling penting, yang pertanyaan yang sering muncul adalah, ada nggak sih website atau media pembelajaran gratis yang pengajarnya jelas, kemudian eh, bebas aksesnya, kemudian juga mudah aksesnya begitu. Nah, kalau pertanyaan teman-teman sama dengan kebingungan saya, tenang, nanti akan saya bahas sekilas mengenai pengalaman saya. Nah, kemudian berikutnya saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman saya dalam dunia coding dari awal perkuliahan hingga semester 2 ini. Sedikit penjelasan ulang, dalam membuat suatu program ini tujuannya kan, tujuan utamanya adalah memecahkan masalah. Nah, pemecahan masalah ini dengan suatu solusi atau bantuan dari komputer, sehingga nantinya jika ada permasalahan yang sama atau identik dapat diselesaikan dengan bantuan komputer agar lebih cepat. Sebenarnya masalah yang ada itu sudah pernah diselesaikan terlebih dahulu atau setidaknya terdapat suatu permasalahan identik dengan masalah kita saat ini yang mana permasalahannya itu sudah pernah dipecahkan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, disinilah kita perlu mencari tahu bagaimana kira-kira pemecahan masalah yang masalah dulu yang pernah yang identik dengan masalah kita yang sekarang. Selanjutnya dalam dunia coding nantinya tentunya seorang developer ini tidak mungkin bekerja sendiri atau pasti bekerja dalam tim. Nah, ketika ada suatu masalah atau kendala yang tidak kita pahami, tentunya kita perlu bertanya pada seseorang yang lebih senior atau lebih berpengalaman lah ya untuk berdiskusi untuk menambah ilmu. Nah, di sini juga nantinya akan terdapat website yang saya bahas yang dapat dijadikan sebuah forum diskusi juga. Oke, sudah selesai intronya, intro sekilasnya. Sekarang uh, saya akan memulai memperkenalkan website yang dapat digunakan sebagai media belajar coding untuk pemula. Oke, saya akan menjelaskan singkat sesuai timeline saya ketika menemukan websitenya atau menggunakan websitenya. Yang pertama ada SoloLearn, ya www.sololearn.com. SoloLearn ini merupakan media belajar yang tidak berbayar, namun terdapat beberapa
course atau mini practice yang dapat diakses hanya dengan membeli akun pro atau akun premiumnya. Namun tidak masalah karena hal ini bersifat opsional sekali ya dan tidak mengganggu akses untuk selanjutnya. Nah, jika Anda ingin mengakses mini practice-nya untuk melatih diri, maka Anda perlu membeli akun pro atau akun premiumnya. Di website ini dulu saya sempat belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Menurut saya website ini cukup lengkap dalam menjelaskan mulai dari basic sampai yang advance-nya. Cara memberi materi dari website ini menurut saya juga sangat seimbang. Ada teorinya, kemudian diselingi dengan prakteknya, kemudian caranya adalah dengan teori dulu, kemudian step berikutnya adalah mini case yang perlu diselesaikan untuk lanjut ke step berikutnya. Dan tentunya mini case ini berhubungan dengan materi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, gambar-gambar berikut ini merupakan tampilan dari solo learn ya. Ada learning path-nya, ada basic concept, string and variables, control structure, kemudian sampai exceptional and files, functional programming, object-oriented programming, regular expression, dan banyak lainnya. Nah, itu juga bisa dilihat ya, ada practice yang membutuhkan akun pro. Di situ ada tulisan kuning, itu pro ya. Membutuhkan akun premium atau akun pro-nya untuk mengakses practice-practice tersebut. Nah, di akhir masing-masing learning path ini ada quiz atau soal teori untuk menguji kemampuan pemahaman kita dan ada code project untuk melatih kita dalam melakukan codingnya. Nah, ini harus dilakukan ya untuk lanjut ke learning path berikutnya. Nah, tidak lupa juga yang sangat menarik dari solo learn ini ada di setiap materi maupun praktek codingnya terdapat kolom diskusi. Nah, seperti gambar berikut ini. Jadi ketika kebingungan mengenai penjelasan yang disajikan oleh solo learn, kita bisa membuka kolom komentar ini. Nah, di situ biasanya banyak sekali expert yang telah menjelaskan mengenai materi itu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami begitu. Kemudian ada ini mini project example ya, akan ada tasknya, kemudian ada code playground-nya, bisa kita run dan akan diperiksa oleh solo learn apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, bisa lanjut ke learning berikutnya. Berikutnya ada website With3 Schools. Website ini saya pribadi tidak pernah menggunakan website ini ya sebagai media belajar saya yang fundamental atau mendasar. Namun semisal ada kesulitan dalam menuliskan sebuah program, dan saya akan selalu melakukan googling atau searching untuk mencari pemecahan dari kesulitan saya atau kebingungan saya. Contohnya ketika saya kesulitan, saya bingung sintaks untuk untuk printing di Java itu seperti apa sih? Nah, saya akan searching. Nah, berikut ketika saya search ini, With3 Schools merupakan salah satu dari top 3 atau top 5 lah dari website yang menyediakan jawaban untuk apa yang saya search. Nah, untuk fitur lain dari website ini saya sendiri juga kurang tahu, namun website ini saya rasa cukup lengkap dalam menjelaskannya ya. Dan yang penting juga ada media untuk praktek codingnya. Di beberapa learning path ada seperti Python, gitu. Kemudian website selanjutnya ada Gigs for Gigs. Nah, sama halnya seperti With3 Schools, saya secara personal itu tidak pernah menggunakan Gigs for Gigs untuk sebagai dasar pembelajaran fundamental dari suatu bahasa pemrograman atau algoritma yang lain. Namun Gigs for Gigs ini saya gunakan ketika saya melakukan searching atas kesulitan atau kebingungan dalam menuliskan kode. Nah, Gigs for Gigs ini bisa dikatakan sering berada di urutan teratas ketika saya melakukan searching ya. Nah, berikut tampilan homepage dari website Gigs for Gigs. Kemudian berikut ini halaman materi ya. Tampilan dari ketika materinya kita search. Nah, ini menurut saya penjelasan dari website Gigs for Gigs ini sangat lengkap ya. Dan poin plusnya disertakan code example atau source code-nya dengan beragam bahasa pemrograman. Nah, ini berikutnya ya. Menurut saya keunggulan dari website Gigs for Gigs itu di sini nih, di titik ini pada kemampuan multi-language-nya. Nah, website ini menyediakan pemecahan dari suatu masalah dalam beragam bahasa pemrograman seperti yang dapat kita lihat ya. Ada C++, C, Java, Python, C#, PHP, dan JavaScript.
Next ada course at Gigs for Gigs. Ya, Gigs for Gigs ini menyediakan course juga selain menyediakan solusi atas permasalahan-permasalahannya. Ini ada tampilannya dari course dan ya memang berbayar. Namun di sisi lain banyak fitur gratis yang sangat menarik kan ya untuk di Gigs for Gigs. Nah, terakhir dari Gigs for Gigs ini yang menarik adalah terdapat artikel. Jadi kasusnya ada saya pernah membutuhkan teori untuk suatu algoritma dan ternyata terdapat penjelasan yang cukup lengkap dari suatu algoritma tersebut. Jadi selain menyajikan materi atau course atau solution untuk suatu permasalahan, ini Gigs for Gigs juga menyediakan artikel untuk pembelajaran ya, media pembelajaran. Nah, ini sangat membantu dalam memahami suatu teorinya ya. Kemudian juga biasanya ada source code-nya juga. Dan ini free untuk dibaca, untuk diakses sangat bebas. Kemudian ada website Stack Overflow, ya sudah tentunya banyak yang tahu. Stack Overflow merupakan website yang menurut saya sebuah forum diskusi ya. Nah, ketika saya menemukan suatu masalah dalam periset kode saya melakukan searching, website Stack Overflow ini sering muncul di paling atas. Saya secara pribadi tidak pernah menggunakan Stack Overflow untuk turut berdiskusi, namun beragam permasalahan yang saya temui atau yang saya hadapi ternyata pernah didiskusikan di website ini. Dan permasalahannya sudah terjawab atau terselesaikan dengan jelas. Banyak dari pengguna Stack Overflow yang saya rasa sudah expert dan mereka menjelaskan solusi dari permasalahannya dengan sangat rinci. Next ada contoh diskusinya di Stack Overflow ya. Ada can someone explain to me what a Sentinel does in Java or how it works. Nah, itu sudah ada penjelasannya, ada source code-nya dan sudah tandai selesai. Next ada website Decoding yang menyediakan beberapa kurs gratis dan kurs berbayar, sedikit mirip dengan website SoloLearn. Ya bedanya ini website yang bahasa Indonesia, SoloLearn yang bahasa Inggris. Kemudian website ini juga sempat saya gunakan untuk mempelajari bahasa pemrograman Java sebelum saya memulai mata kuliah praktikum pemrograman di semester 2 ini. Kemudian berikut adalah homepage dari Decoding, dan ini Java Learning Pad yang saya miliki. Nah, di website ini terdapat juga forum diskusi untuk praktek codingnya, namun sayangnya belum ada karena untuk Java memang perlu IDE, kemudian seperti Python nanti akan ada, JavaScript juga ada, dan untuk Java karena memang tidak ada praktek codingnya, diberi penjelasan mengenai menggunakan IDE yang sesuai nantinya. Nah, ini untuk learning pad-nya ya, ada persiapan belajar, pengenalan Java, control flow, dan itu yang paling bawah di sedikit mungkin bisa kelihatan ada object oriented programming. Cukup lengkap ya. Nah, berikut contoh ketika materi. Nah, ini materinya operator assignment. Nah, ini juga dijelaskan mengenai bagaimana codingnya menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, juga ada forum diskusi ini di Decoding ya. Untuk Decoding ini terakhir sering kali mengadakan beasiswa. Decoding ini akan mengadakan free class dari beberapa learning pad, mulai dari pemula sampai yang advance, yang seharusnya itu berbayar, dan ini bisa dibukakan gratis. Nah, bagi yang tertarik bisa join free untuk pendaftarannya. Saya sendiri sudah 2 kali mengikuti, ya sekarang juga sedang saya jalani. Kemudian next ada website Tutorials Point. Nah, ini homepage dari Tutorials Point. Website ini termasuk dalam top 3 juga ketika saya melakukan searching jika mendapati kesulitan dalam menuliskan bagian kode. Nah, ini contoh materialnya, tampilan materialnya ketika menjelaskan materi. Namun menurut saya untuk Tutorials Point ini penjelasannya kurang rinci. Menurut saya lebih rinci dari Gigs for Gigs. Kemudian ada course yang berbayar di Tutorials Point juga. Nah, kursi yang tersedia ini tidak hanya dalam bidang IT and software, tapi juga ada data science, cyber security, dan yang lain-lain. Kemudian, menurut ada website yang saya tambahkan, menurut saya ini website sangat menarik ya. Ini saya baru menemukan beberapa waktu yang lalu, dan saya belum sempat mengaksesnya sama sekali. Nah, ini saya bukakan akses ya, untuk membantu menjelaskan juga. Website ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, namun pada dasarnya ini semacam men-challenge diri sendiri untuk belajar, dan ada levelnya, ada tingkatannya, ya. Code Wars nama websitenya. Untuk fitur lengkapnya saya juga belum terlalu menjelajahi, namun saya sering dengar bahwa ini ada level atau tingkatan kesulitannya, sehingga
sangat menarik untuk digunakan sebagai media pembelajaran coding bagi pemula. Karena levelnya tertata dengan baik ya, jadi setelah kita bisa menyelesaikan satu level, kita bisa upgrade, up level gitu ya. Kemudian ini contoh task example-nya, ada task-nya, ada instruction-nya, kemudian ada tempat untuk kita coding-nya, tempat untuk kita run, atau tes ya itu ya, di sebuah challenge-nya. Next, berikutnya saya akan membahas mengenai media pembelajaran yang berupa video. Nah, media pembelajaran yang berupa video ini saya dapatkan dari YouTube. Sebenarnya beberapa website juga menyediakan video sebagai media pembelajarannya, namun untuk yang akses gratis tentunya di YouTube, di channel YouTube. Saya pribadi jarang menggunakan YouTube dalam media pembelajaran, sebagai media pembelajaran. Pertama, channel YouTube Free Code Camp, yang tidak hanya menjelaskan bahasa pemrograman, namun juga sering memberikan tips and trick untuk hal yang berkaitan dengan coding, seperti text editor extension, maupun hal lainnya. Nah, ini tampilan playlist dari Free Code Camp. Nah, ini untuk video-video terbaru dari Free Code Camp. Next, untuk Free Code Camp ini seperti ini. Nah, ini untuk salah satu contoh video ya. Judulnya adalah Portfolio Website Tutorial Front-End Development with HTML, CSS, JavaScript. Ini videonya semacam code along begitu ya, atau live coding hingga menjadi sebuah website. Next, ada channel YouTube dari kelas terbuka. Untuk playlistnya sebagai berikut. Ini banyak ya playlistnya, cuma untuk screenshot tidak terlihat. Nah, ini video-video terbaru dari kelas terbuka. Nah, kelas terbuka ini seringkali mengadakan live streaming, sehingga kita bisa langsung berinteraksi dengan pematerinya. Nah, live streaming ini saya baru menemukan di kelas terbuka dan satu website lagi, satu channel YouTube lagi ya. Jadi menarik sekali karena tidak hanya menyediakan video materi, namun juga menyediakan live streaming. Nah, kalau live streaming ini salah satu contoh sesi live streamingnya. Nah, kalau live streaming ini kan kita juga sehingga bisa berinteraksi langsung dengan materi ya. Kita bisa bertanya di kolom komentar, nanti yang akan dibacakan, direspon, begitu ya. Sangat menarik sekali. Kemudian ada channel YouTube Web Programming Unpas. Nah, ini merupakan playlist dari Web Programming Unpas. Beliau merupakan seorang dosen, namun di videonya ini secara spesifik hanya membahas seputar pemrograman web. Kalau sejauh saya sekilas menonton, sesuai dengan nama channelnya ya, Web Programming ya, membahas pemrograman web. Kemudian ini ada video-video terbaru dari Web Programming Unpas. Nah, ini salah satu contoh video pembelajaran. Dalam video pembelajarannya, pemateri ini sering kali melakukan live coding dalam menjelaskan materinya. Selain itu, channel ini juga aktif dalam mengadakan seperti ajang untuk menampilkan atau memamerkan project-project atau website ya secara khusus. Nah, kemudian ada juga update seputar teknologi dari pemrograman web yang ada, seperti update version, contohnya Laravel yang ada, dan beragam hal lainnya. Oke, sudah selesai sekian materi dari beberapa media yang saya dapat berikan, saya sampaikan. Sebenarnya ada tambahan sih, kalau yang pembahasan saya ini lebih advance-nya saja. Namun kalau ingin belajar yang lebih kembali ke dasar-dasarnya, ada Google Rabbit, juga ada Scratch. Itu untuk level yang lebih rendah lagi. Nah, yang saya bahas tadi adalah yang lebih advance-nya, lebih tingginya. Kalau untuk Scratch dan Google Rabbit itu yang dasar-dasarnya, untuk yang sangat mendasar begitu. Nah, sudah selesai ya untuk penyampaian dari saya mengenai media pembelajaran, beberapa website, dan YouTube yang sempat membantu saya dalam menjalani perkuliahan selama 2 semester di Prodi Teknik Informatika. Dan juga website yang menurut saya menarik perhatian saya untuk membantu pemula dalam belajar coding. Tambahan pesan dari saya, jika ada source code yang disediakan dari website, sebagai seorang programmer sebaiknya kita tidak melakukan copy paste atau menyalin kode orang lain, karena dampaknya buruk dan yang dirugikan adalah pelaku dan pembuat kode. Jangan melakukan plagiarisme. Itu pesan dari saya. Sekian, terima kasih.